Gerald Vandenberg lanjut geber latihan timnas di Jakarta menuju Piala AFF U23 2025. Nama coach Sinteyong kini kembali ramai dibahas setelah muncul mendoakan Rizky Ridho dan juga timnas untuk sukses di putaran keempat. Emil Audero langsung direspon positif oleh PSSI setelah video aktivitasnya di tanah air viral di media sosial. Benarkah klub Liga 2 Spanyol akan datangkan Rizky Ridho di musim depan? Begini respon Gerald Vandenberg untuk Kim Sang-sik yang sempat menyenggol timnya menjelang Piala AFF U23. Ramai soal pelatih Malaysia yang menyebutkan bahwa timnya butuh lawan yang tangguh setelah sempat menolak tawaran dari timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Mantan pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sinteyong kini diketahui mengirimkan ucapan dan doa atas pernikahan Rizky Ridho dengan Sandy Aulia melalui unggahan video di akun Instagramnya. Ya, diketahui Rizky Ridho dan Sandy Aulia menggelar pernikahan di Surabaya pada Minggu kemarin, di mana akad nikahnya berlangsung pada pagi hari, kemudian malam harinya dilanjutkan dengan resepsi di hotel. Dalam hal ini, Coach Sinteyong pun mengaku sangat ingin hadir dalam acara sakral tersebut. Akan tetapi, pelatih asal Korea Selatan itu terpaksa absen, di mana belum lama ini Coach Sinteyong sempat dirawat di rumah sakit karena peradangan. Ridho, selamat atas pernikahanmu dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya sebenarnya ingin datang, tapi sayangnya tidak bisa hadir, kata Coach Sinteyong. Ya, pelatih 54 tahun itu pun dengan tulus mendoakan Rizky Ridho beserta istrinya agar bisa langgeng dalam rumah tangga. Dari jauh di Korea, saya mengucapkan selamat yang tulus atas pernikahanmu. Semoga kamu dan istrimu hidup bahagia bersama untuk waktu yang lama, tutur Coach Sinteyong. Ya, menariknya lagi, tidak hanya doa pernikahan yang disampaikan oleh sang mantan pelatih, akan tetapi Coach Sinteyong juga ikut mendoakan Rizky Ridho dan juga timnas Indonesia supaya sukses di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 nantinya. Dan juga, semoga kami memberikan yang terbaik di Liga. Saya harap kamu bisa meraih hasil yang bagus di babak keempat kualifikasi Piala Dunia ini, ujar Coach Sinteyong. Jangan sampai cedera, dan saya sungguh berharap kamu menjadi pemain hebat yang selalu memberikan yang terbaik. Sampai jumpa, tutup sang mantan pelatih penuh cinta. Pelatih timnas Malaysia yaitu Peter Klamovski kini buka-bukaan yang mengikutkan timnas Malaysia di Kafa Nation Cup 2025 dan ia mengungkapkan alasan menolak tawaran timnas Indonesia. Ya, timnas Malaysia asuhan Peter Klamovski dijadwalkan bermain di Kafa Nation Cup 2025 pada 26 Agustus hingga 9 September mendatang, di mana skuad Harimau Malaya akan menghadapi tim-tim kuat Asia termasuk dua kontestan Piala Dunia 2026 yaitu timnas Iran dan juga Uzbekistan, di mana turnamen ini diikuti oleh 7 peserta yaitu termasuk Turkmenistan, Tajikistan, Kirgistan, Afghanistan dan juga Oman. Kesempatan itu juga membuat timnas Malaysia mendapatkan tantangan besar guna menguji kekuatan mereka saat ini. Hal ini diungkapkan oleh Peter Klamovski selaku pelatih timnas Malaysia. Bukan soal aji mumpung setelah membantai timnas Vietnam. Akan tetapi, tampil di Kafa Nations Cup ini merupakan cara bagi timnas Malaysia untuk bisa berkembang. Pelatih asal Australia itu pun menegaskan jika ia siap melakoni laga debutnya di luar negeri bersama timnas Malaysia. Dari sinilah terungkap alasan Peter Klamovski menolak tawaran Indonesia untuk melakoni laga uji coba pada September mendatang. Ini adalah kesempatan dan tantangan untuk melaju ke Kafa Nations Cup 2025 melawan Iran dan Uzbekistan, lawan yang sebelumnya sudah lolos ke Piala Dunia. Setiap tim menghadirkan tantangan yang berbeda. Kami siap tampil di luar negeri untuk pertama kalinya pada September ini, jelasnya lagi. Ya, meskipun tidak terucap secara langsung, di mata Peter Klamovski timnas Indonesia seperti bukan lawan yang tangguh, di mana ia menegaskan jika Malaysia saat ini butuh lawan yang tangguh yang bisa menguji kekuatan mereka. Dan menurut Klamovski, lawan yang tangguh itu seperti Iran dan Uzbekistan yang sudah lolos ke Piala Dunia 2026. Penting bagi kami bermain menghadapi lawan yang tangguh dan bisa menguji kami, jelas sang pelatih. Menjelang tampil di Piala AFF U23, Gerald Vandenberg kini menyoroti kualitas fisik dan teknik pasukannya. Menurutnya, fisik dan teknik menjadi fokus utama yang ia perbaiki selama pemusatan latihan. Pelatih asal Belanda itu mengungkapkan bahwa ada dua fokus dalam pemusatan latihan kali ini,
yaitu teknik dan fisik. Ia mengatakan bahwa dua fokus itu akan membawa timnas Indonesia U23 berjaya di Piala AFF. Semuanya harus ada. Ini bukan fisik, ini bukan hanya teknis. Kami harus melakukannya, ini adalah rencana total, kata Gerald Van Bird. Dan saya pikir, kami harus bersiap bersama-sama. Kami harus menjadi tim yang sangat kuat. Dan ini bukan teknik saja, kami harus tampil fisik, kami harus berjuang, kami harus bermain, tambah sang pelatih. Ya, sementara itu turnamen Piala AFF ini akan berlangsung di dua venue nantinya, di mana venue itu adalah Stadion GBK dan juga Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, di mana timnas Indonesia tergabung bersama timnas Malaysia, Filipina dan juga Brunei Darussalam. Klub Liga 2 Spanyol yaitu Cadiz CF kini menyenggol penggemar timnas Indonesia dengan meminta dicarikan pemain skuad Garuda terbaik yang bisa mereka angkut. Dalam hal ini, warganet pun kompak menyarankan bek Persija Jakarta, yaitu Rizky Ridho, untuk dibawa Cadiz ke Liga Spanyol. Ya, Cadiz memang memiliki cara unik untuk menarik perhatian warganet Indonesia. Lewat sebuah unggahan di akun Instagram resminya, mereka mengunggah foto sebuah amplop dengan nama dan logo klub. Di atas amplop putih tersebut terdapat tulisan rekrutan baru. Kemudian Cadiz menulis pertanyaan perihal pemain. Indonesia siapa yang sekiranya warganet pilih untuk memperkuat El Submarino Amarillo? Kalau kamu bisa merekrut satu pemain Indonesia untuk Cadiz, siapa yang akan kamu pilih? Tanya akun tersebut di dalam unggahannya. Like kalau kamu ingin melihat pemain Indonesia bermain di klub kami, sambung caption unggahan itu. Ya, cara Cadiz cari perhatian seperti itu terbukti jitu, di mana warganet berbandong-bandong memenuhi kolom komentar mereka, di mana mayoritas warganet merekomendasikan Rizky Ridho sebagai pemain yang direkrut oleh mereka. Ya, Rizky Ridho sendiri merupakan pemain andalan di timnas Indonesia yang membela Persija Jakarta. Bek berusia 23 tahun itu juga masih terikat kontrak dengan Macan Kemayoran sampai Juni 2026. Di sisi lain, ini bukan kali pertama akun klub tersebut mencari perhatian ke warganet, di mana pada Mei yang lalu, mereka juga menyedot perhatian warganet Indonesia karena mengunggah foto bendera merah putih di akun Instagramnya. Unggahan itu pun seolah menandakan bahwa mereka akan merekrut pemain asal Indonesia. Emil Audero diketahui saat ini sedang berada di Lombok, di mana ia di sana sudah sejak beberapa waktu yang lalu untuk mengunjungi kampung halamannya. Hal ini pun langsung mendapatkan respons positif dari PSSI. Dalam video yang beredar, Emil Audero terlihat mengunjungi sekolah dan bermain bersama anak-anak di sana, di mana ia juga tampak membagikan sembako. Dalam hal ini, Arya Sinulinga pun selaku anggota Exco PSSI merespons positif atas kehadiran Emil Audero di Lombok, di mana menurutnya, ex-kiper Inter Milan itu bisa menjadi panutan putra-putri daerah di Lombok. Sebenarnya dari dulu, dia sejak kecil kan di sana. Dia sudah terbiasa, berarti memang dia di sana sangat membumi. Ketika ini terjadi, kami tidak heran, karena dia memang sudah pernah tinggal di sana di waktu kecil. Dia juga sering ke sana sebelum menjadi WNI, kata Arya Sinulinga. Mungkin dulu tidak begitu menonjol, sekarang karena di posisi saat ini, jadi menonjol. Kami senang, artinya, dia benar-benar mencintai tanah kelahirannya. Dan satu hal, dia memberi semangat kepada putra-putri daerah di sana. Jelas Arya. Ya, Arya pun juga mengatakan bahwa saat ini sudah muncul fenomena di mana sepak bola menjadi profesi yang disetisitakan oleh generasi muda Indonesia. Ada fenomena yang menarik sekarang ini sebenarnya. Banyak anak kecil saya tanya apa cita-citanya, dia menjawab pemain timnas. Dulu kan insinyur, dokter, sekarang jadi pemain timnas. Itu artinya dia ke sana memberikan motivasi ke mereka. Sangat peduli, tutup Arya. Pelatih timnas Indonesia U23 yaitu Cheryl Vandenberg kini memilih santai setelah dijagokan oleh pelatih timnas Vietnam yaitu Kim Sang-sik untuk juara Piala AFF U23 2025. Ya, timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah di ajang ini. Selain bermain di hadapan pendukung sendiri di mana timnas Indonesia juga dinilai memiliki kelebihan lain untuk juara. Kim Sang-sik menyebutkan bahwa skuad Garuda mempunyai kelebihan dalam kekuatan fisik dan kecepatan. Meskipun diunggulkan oleh pelatih timnas Vietnam, kini Gerald Vandenberg tidak peduli. Saya tidak berkata apa-apa tentang itu. Apa yang bisa saya lakukan dengan hal ini? Kita harus mulai dengan memenangkan permainan untuk mencapai final, dan jika kita tidak menang, kita akan tersingkir, ucap sang pelatih, menambahkan. Ya, berkaca dari pengalaman dirinya yang pernah menjadi pesepak bola, ia berharap timnas Indonesia U23 bisa fokus dan memenangkan setiap pertandingan di ajang ini nanti. Jadi semua orang bisa berkata, saya sudah memainkan banyak permainan sebelumnya, tapi jika kita kalah, kita akan tersingkir. Jadi kita harus menang setiap permainan, tutur Gerald Vandenberg. Ya,
Pelatih asal Belanda itu juga tidak peduli dengan perkataan sejumlah orang yang menjagokan timnas Indonesia. Untuk membuktikan itu, ia meminta kepada tim merah putih untuk terus konsisten meraih kemenangan. Saya tidak peduli dengan siapa yang jadi lawan kita, jika kita kalah, kita akan tersingkir. Jadi fokus harus di sana. Dan semua orang akan berkata, tapi saya tidak peduli, karena saya harus bersiap-siap dengan tim saya sendiri, tutur sang pelatih.